Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 132 dari surah Al-Baqarah, yang dalam ayat itu bercerita tentang persoalan Nabi Ibrahim, sekaligus disinggung juga Nabi Yakub, yang mereka mengatakan kepada anak-anak mereka, Allah sudah memilih buat kalian satu agama, yang agama itu adalah agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agamanya Islam. Dan ini ditegaskan kembali oleh Allah di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 133. Dalam surat Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Kata am ini artinya atau. Kuntum ini dari kata kana ketemu antum jadi kuntum. Apakah saat itu kalian syuhada'a ini adalah satu kalimat yang diambil dari kata syahida. Nanti akan muncul kata syahid. Kata syahid itu berasal dari akal kata shin, ha, dan dal, yang dalam bahasa Arab itu artinya bisa mengandung banyak makna. Makna yang pertama adalah hadir secara fisik, itu kata syahida. Makna yang kedua menyaksikan, hadir secara fisik, dia menyaksikan, dan menyaksikannya itu dengan mata kepalanya langsung. Yang ketiga adalah kata syahidah itu memberikan kesaksian. Jadi dalam bahasa Arab kata syahidah itu maknanya bisa banyak. Yang pertama, kalau kita artikan secara kebahasaan, kalau dia sudah menjadi kata syahid, jamaknya syuhada, maka artinya bisa 3. Apa? Yang pertama, artinya itu bisa saksi mata yang hadir secara langsung pada satu peristiwa, itu syahid. Itu satu tuh. Yang kedua, kalau dia dihadirkan di hadapan pengadilan, yang di situ ada hakim, ada terdakwa atau tersangka, ada jaksa, maka saksi itu disebut dengan syahid. Yang ketiga, orang yang mati syahid di jalan Allah, itu disebut dengan syahid. Kenapa orang yang mati dalam peperangan di jalan Allah disebut dengan syahid? Karena
kesaksian imannya itu terwujud dalam pengorbanan jiwanya. Maka orang yang meninggal dalam peperangan disebut dengan syahid. Kalau dia mati dalam keadaan syahid, tentu langsung dapat tiket ke surga. Tiketnya VIP. Bahkan VVIP. Apa tuh VIP itu? Very important person. Artinya orang ini bukan orang biasa. Orang ini adalah orang yang sangat penting, bukan cuma penting tapi sangat penting. Maka dapat tiket. Kalau dapat tiket nggak perlu lagi diperiksa, langsung aja masuk tuh. Makanya orang yang mati syahid itu di alam kuburnya nggak ditanya malaikat munkar nakir. Bahkan ketika dia mati dalam peperangan nggak perlu dikafankan, nggak perlu dimandikan, dan nggak perlu disolatkan. Kenapa? Karena solat jenazah itu doa. Sementara orang yang mati syahid nggak perlu doa. Karena apa? Karena langsung masuk ke dalam surga. Maka disebut dengan syahid. Am kuntum syuhada'a? Apakah kalian hadir saat itu? Menyaksikan, tuh bahasanya begitu. Apakah kalian hadir saat itu dan menyaksikan? Menyaksikan apa? Iz ketika. Jadi iz ini satu kalimat keterangan yang kalau ada itu menjelaskan peristiwa masa lampau. Iz hadara, ketika hadir. Hadara, hadir. Hadir kepada siapa? Ya'qub, kepada Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub di sini dalam bahasa Arab, struktur grammarnya, tata bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bih. Maka tandanya fathah. Ya'qub, hadara Ya'qub. Siapa yang hadir? Al-mautu. Jadi fa'il. Tandanya dhammah tuh. Kalau kita artikan dari awal, apakah kalian hadir menyaksikan secara langsung dengan mata kepala kalian sendiri ketika Nabi Yakub, saat Nabi Yakub itu kedatangan kematian, maksudnya saat Nabi Yakub akan meninggal di akhir hidupnya, maksudnya sedang sakaratul maut, maksudnya itu. Dan ayat ini, ayat Al-Baqarah 133 ini itu diturunkan buat orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Nabi Yakub itu pada saat ketika meninggal dia berwasiat kepada anak-anaknya supaya masuk agama Yahudi. Itu maksudnya tuh. Lalu kemudian dibantah oleh Allah. Kalian orang-orang Yahudi, apakah kalian langsung menyaksikan? Dibantah oleh Allah. Menyaksikan apa? Ketika Nabi Yakub menjelang kematiannya, kalian hadir enggak? Kalian menyaksikan tidak? Itu maksudnya gitu. Lalu kemudian Allah membantah. Apa yang terjadi pada saat ketika Nabi Yakub menjelang kematiannya? Iz qala li banihi, ketika dia berkata li banihi, kepada anak-anaknya. Anak Nabi Yakub ada berapa, Pak? Ada berapa? Ada 12. Kan kita sering ulang tuh. Ada 12. Dan Nabi Yakub ini kita tahu dan sering kita ulas, beliau ini adalah anak dari Nabi siapa? Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yakub ini anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Yakub nasabnya nasab Nabi. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu nasabnya Nabi Yakub, nasabnya nasab terhormat. Karena nasabnya para nabi. Dan beliau dapat gelar Israil. Isra itu artinya hamba. Il itu dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Maka kalau digabungkan Israil namanya Abdullah, hamba
Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diberi gelar Israil. Dia punya anak namanya Bani Israil. Bani Israil keturunan Nabi Yakub dalam sejarah kenabian ada 12 dari 4 istri. Jadi Nabi Yakub istrinya ada 4. Yang pertama namanya Lea. Kalau kita di sini namanya Lia, panggilnya Lea. Yang kedua namanya Rahel. Kita sebut Rachel Maryam. Itu ada kan nama Maryam. Artis kan? Awalnya nama Rahel. Lea itu punya pembantu perempuan. Rahel punya pembantu perempuan. Kedua, kakak adik ini lalu menyerahkan pembantu perempuannya itu untuk dinikahi oleh Nabi Yakub tuh. Maka Nabi Yakub istrinya ada 4. Istri yang pertama dan kedua kakak adik langsung, kakak kandung, saudara kandung. Maka zaman Nabi Yakub boleh menikah dengan 2 kakak adik kandung sekaligus. Sekarang boleh nggak? Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Zaman Nabi Muhammad SAW dilarang tuh. Zaman Nabi Adam boleh kawin dengan adik langsung. Karena belum ada orang mau kawin sama kambing, makanya kawin dengan kakak adik. Tapi kemudian berkembang, boleh kawin sekaligus kakak dan adik oleh laki-laki, kakak adiknya langsung. Kalau yang pertama, saudara kandung boleh menikahi saudara kandungnya tuh zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Yakub 1 orang bisa menikah kakak adik sekaligus, kakak kandung dan adik kandung sekaligus. Berdua. Nanti dalam Al-Quran dilarang tuh wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Syariat Rasulullah, kalian dilarang menggabungkan 2 kakak adik sekaligus dalam perkawinan. Enggak boleh. Nah, dari 4 orang istri Nabi Yakub punya anak 12. Yang ini kemudian menjadi Bani Israil. Yang salah satu anak dari Nabi Yakub ada yang jadi nabi juga. Siapa namanya? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dari ibunya Rahel. Punya saudara laki-laki namanya Bunyamin. 2 tuh. Nah, sementara dari Lea itu ada 6. Nanti dari Lea ini ada salah satunya adalah yang bernama Yahuda. Yang ini nanti akan menjadi Banil Yahud. Jadi anak keturunan cucu dari Yahuda. Nabi Yakub ini adalah seorang nabi yang dalam sejarah itu hidup pada abad ke-18 sampai 17 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi. Kalau dihitung sekitar 1800 sampai 1700 sebelum Masehi. Bapak udah hadir belum? Udah lahir belum Pak? Belum kan? Sebelum Masehi, bahkan sebelum Nabi Isa. Di mana dia hidup? Dia hidup itu di daerah Kanaan. Kanaan itu di mana? Kanaan itu ada di Palestina. Ada di wilayah sekarang Israel, Libanon, Yordania modern. Jadi luas tuh Kanaan. Yang sekarang ini khusus namanya Hebron. Berarti kan kata Hebron Pak ya? Itu di daerah Palestina. Yang nanti beliau dari Palestina itu pergi ke Mesir. Kenapa pergi ke Mesir? Nabi Yusuf yang suruh pindah. Pindahlah dia ke Mesir bersama keluarganya. Makanya di Mesir itu pada zaman Nabi Yusuf banyak orang-orang Bani Israel. Yang nanti Bani Israel ini pada zaman Nabi Yusuf terus menerus berkembang. Masuklah Fir'aun zaman Nabi Musa, disiksa itu. Maka setelah disiksa, Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau masih keturunan dari Israel.
dari keturunan Nabi Yakub, yaitu Nabi Musa. Termasuk Nabi Harun, itu masih keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub keturunan Ishak, Ishak keturunan Ibrahim. Jadi ceritanya gitu. Nah, beliau ini wafatnya di mana? Di Mesir. Wafat di Mesir, Nabi Yusuf juga di Mesir. Jenazahnya dibawa ke Palestina. Jadi wafatnya di Mesir, dibawa ke Palestina, dikuburkan di mana? Dekat dengan kakeknya. Siapa kakeknya? Siapa, Pak? Kakeknya Ibrahim. Kan bapaknya siapa? Ishak, masih Ismail. Ishak. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim. Berarti kakeknya Yakub siapa? Ibrahim. Dikuburkan dekat dengan makam kakeknya Nabi Ibrahim. Nanti Nabi Yusuf pun dibawa tuh dari Mesir ke Palestina. Jadi Palestina, Pak, itu kota Nabi, Pak. Bukan kota sembarangan itu kota suci. Nah, itu ceritanya. Dan Nabi Yakub pada saat ketika menjelang kematiannya, dia berkata kepada anak-anaknya yang 12, sekaligus juga dengan cucu-cucunya. Apa perkataannya? Yang ini penting untuk kita pahami. Wasiat dari para nabi, salah satunya adalah Nabi Yakub. Dia bertanya, ma ta'buduna min ba'di? Ma apa ta'buduna kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Min ba'di, setelah aku meninggal nanti. Tuh orang tua yang benar, Pak. Kalau orang tua yang mendengar, dikumpulin anak-anaknya, bukan dibilang, nah nanti lu dapat ini kontrakan yang di sana tuh buat lo, mobil tuh nanti buat adik lu yang paling bontot, tanah lapang di belakang jangan dijual tuh, bukan punya lo, ya kan repot juga tuh, bukan punyanya masih bikin wasiat juga. Itu Nabi, wasiatnya apa? Dia tanya, nanti kalau saya meninggal kalian mau sembah siapa? Hebat tuh, Pak. Sama juga kalau kita meninggal, nah kalau aku meninggal nanti kalian jangan lupa sholat. Tuh pesannya begitu. Bukan pesan-pesan dunia, tapi pesan jangan kalian lupa sholat, sama anak, sama keluarga harus akur, jangan berantem, saling membantu, tidak boleh ganggu tetangga dan itu baru wasiat, Pak. Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelahku? Apa kata anak-anak dari Nabi Yakub? Mereka bilang, qalu, mereka berkata, na'budu, kami menyembah. Kata menyembah itu maksudnya kami menyerahkan semua keberagaman kami kepada Allah, itu menyembah. Maka orang yang menjadi pelayan Allah, dikendalikan oleh Allah, semua urusannya disebut dengan abdun, budak. Kalau budak ini semua urusannya diserahkan kepada majikannya, itu budak, Pak. Tapi kita belum dianggap Abdullah. Kenapa? Karena kita masih menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Ngikutin hawa nafsu, bukan ngikutin keinginan Allah. Maka kalau ditanya Abdullah, ente belum Abdullah. Maka dalam surat Al-Furqan disebutkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Banyak ceritanya. Hamba-hamba Allah itu, kata Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kalau jalan di muka bumi enggak sombong. Harta yang dimiliki enggak membuat dia sombong. Jabatan yang dipunya enggak membuat dia sombong. Dia rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang ngatain dia enggak balas. Dia mengatakan qalu salama. Dia mengucapkan salam. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Tuh hamba Allah. Yang kedua apa? Kalau malam dia bangun, dia tahajud, minta sama Allah,
Nanti Bapak bisa buka tuh ciri-ciri hamba Allah dalam surah Al-Furqan di akhir ayat surat Al-Furqan tuh ceritanya banyak tuh ciri-cirinya. Saya nggak bisa jelaskan karena waktu kita sangat pendek. Itu hamba Allah. Kita ini masih dalam tanda kutip hamba Allah. Kenapa? Masih ngikutin hawa nafsu, masih ngikutin dunia, dikejar-kejar dunia. Udah saatnya waktu azan, Allahu Akbar, dapat telepon. Ada proyek nih, ente datang ke sini ya, 100 juta. Ente pilih seruan Allah azan datang ke masjid sholat, atau ente nemuin teman ente yang mau kasih 100 juta. Jujur Pak, jujur. 100 juta Pak. Sholat bisa kapan-kapan. Tuh, 100 juta, kapan lagi? Kalau 100 juta kapan lagi? Kalau sholat kapan-kapan tuh. Masih ada besok tuh sholat tuh. Kita masih hamba dunia. Makanya kalau dibilang nyumbang, nggak disebut namanya. Hamba Allah. Masa hamba Allah cuma 100 ribu? Hamba Allah harusnya lebih dari 100 ribu. Sebut aja namanya. Ahmad, 100 ribu. Jelas. Tapi kalau 100 ribu nggak disebutin namanya, dari hamba Allah. Hamba Allah harus 100 juta Pak. Itu baru hamba Allah. Kenapa? Hamba Allah. Kita ini masih dipengaruhi oleh dunia. Nafsu kita, hawa nafsu kita. Qalu na'budu ilahaka, kami, kata mereka itu, dia bilang sama bapaknya, memastikan bapak nggak usah khawatir. Kalau bapak nanti meninggal, kami menyembah Tuhanmu. Tuhannya bapaknya Nabi Yakub, wa abaika, dan nenek moyangmu. Siapa nenek moyang dari Nabi Yakub? Ibrahim, kakeknya, Ismail, pamannya, Ishak, bapaknya Nabi Yakub. Ilahan wahida, satu Tuhan, nggak banyak. Nyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Kami kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu tulillah. Muslimun itu artinya menyerahkan diri secara total hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu muslim. Muslim itu bukan cuma sekedar agama. Muslim itu adalah pikiran ente, omongan ente, perbuatan ente, semuanya karena Allah. Itu muslim. Semua apapun yang kita miliki diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru muslim. Kita masih muslim tanda petik. Kenapa? Karena kita belum mampu menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia muslim seperti itu. Maka kalau kita lihat dari ayat Al-Qur'an ini, kita bisa tarik beberapa pesan moral yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita umat Islam. Apa? Yang pertama, ayat ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya Nabi Yakub ketika berhadapan dengan anak-anaknya tidak otoriter, tidak memaksakan. Seorang ayah tidak boleh memaksakan keinginan terhadap anak-anaknya. Dia harus memberikan pemahaman. Jadi bukan langsung diomelin, diberikan pemahaman. Ada dialog antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Padahal persoalan tauhid, persoalan agama itu penting, tapi dia bilang, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang kamu sembah nanti kalau aku sudah meninggal? Itu pertanyaan. Enggak dibilang, "Nah, kamu jangan meninggalkan agamamu." Enggak. Itu otoriter. Tapi yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan, yang pertanyaan itu menggugah kesadarannya. Ma ta'buduna min ba'di. Dan perkataan seperti ini di dalamnya ada perintah, wasiat. Artinya apa? Ente kalau mau meninggal jangan lupa berwasiat. Wasiat itu bisa material, bisa non material. Yang material apa? Yang material itu yang terlihat. Yang non material itu
terkait dengan pesan-pesan moral keagamaan. Selain kita berpesan, jangan kalian setelahku ini nanti berantem antara saudara. Itu pesan agama. Setelah aku meninggal, jangan lupa sholat. Jangan tinggalin sholat. Setelah aku meninggal, kalian harus banyak bersedekah. Itu pesan. Nanti pesannya juga yang kedua, dia berpesan lagi. Tuh, banyak nih punya peninggalan. Ada anak yatim tuh. Dia pesan, nanti dari hartaku, sepertiga dari peninggalanku, karena nggak boleh semua. Kalau orang lagi sakaratul maut, sakit, yang itu menjelang kematiannya dia berwasiat, maka nggak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Tapi kalau dia masih sehat, bisa diambil dari keseluruhan harta. Itu fikihnya. Jadi kalau dia pas mau meninggal nih, dia pesan wasiat sama anak-anaknya selain wasiat keagamaan. Nanti dari harta warisan yang kutinggalkan itu sepertiganya, pertama, ada 20 juta itu kau kasih ke masjid untuk pembelian karpet misalnya kan, wakafnya. Ada tuh yang begitu Pak. Dan 10 juta buat si B, anak yatim, atau buat orang-orang fakir miskin. Nanti setelah dia meninggal baru dihitung sepertiganya. Kalau ternyata tidak cukup dari sepertiga, dihitung dari yang paling kecil. Dari kecil ke atas baru yang tertinggi. Kalau ternyata tidak sampai sepertiga, yang tertinggi jadi berkurang. Itu cara fikihnya. Maka wasiat itu penting. Kalau orang itu cerdas, sebelum dia meninggal, kontrakannya banyak nih. Dia bilang, nanti kontrakan gue yang ini jangan lu tak-atik nih. Jangan tak-atik. Hasil dari kontrakan gue ini nanti harus jadi wakaf masjid, biaya operasional masjid. Kalau itu sudah diwasiatkan, nggak boleh anak keturunan ngambil dari uang itu. Haram hukumnya. Dosa besar kalau diambil dari harta itu. Kenapa? Itu sudah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sembarangan dengan wasiat itu. Apalagi wasiat itu terkait dengan wakaf. Kalau dia ambil dari uang yang dia niatkan, orang yang meninggal itu untuk pembangunan masjid, biaya operasional masjid, maka kalau itu diambil, dosanya luar biasa besar. Kenapa? Dia ambil uang Allah. Bapak berani nggak ngambil duit Allah? Berani nggak Pak? Nggak berani itu. Nggak dia berani. Bayangkan itu. Nah ini bahaya. Nah jadi pesan moralnya adalah wasiat. Seperti Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wasiat kepada anak-anaknya, jangan meninggalkan agama Islam, tauhid. Yang disebut dengan Islam bukan cuma keberagamaan, tetapi juga syariat-syariat yang dibawa dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan moralnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama dengan Nabi Yakub. Kalau mengajarkan kepada putrinya Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, itu dengan dialog, bukan dengan langsung instruksi, tapi dengan dialog. Jadi pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah Az-Zahra dan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Malam hari. Lalu kemudian Rasul berkata dengan penuh kelembutan kepada putrinya Fatimah. Dia bilang, kalian ini tidakkah kalian bangun untuk sholat malam? Jadi ini udah malam nih, masih tidur. Rasul bilang kepada Siti Fatimah, tidakkah kalian bangun untuk sholat malam? Ali suaminya menjawab bahwa mereka ini capek banget, masih lelah. Apakah Rasul marah? Enggak. Rasul dia tidak marah, dia senyum sambil dia mengucapkan ayat-ayat Al-Quran yang dalam ayat tersebut diceritakan tentang manusia yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak diomeli, tapi dia dengan membacakan ayat Quran. Ada sindiran di situ ketika membaca ayat Quran. Maksudnya apa? Rasul mengajarkan kepada kita, beliau ini mengajak bukan maksa. Itu satu. Sama kalau kita mau mengajak orang kepada kebaikan, jangan dipaksa.
ajak aja. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Kan ada juga nih sekelompok orang datang ke kita, ngajakin sholat jamaah di masjid, udah tahu kita ada keperluan misalnya, dipaksa Pak. Ada nggak begitu Pak? Ada Pak, jangan dipaksa. Soal agama itu adalah soal kesadaran. Rasulullah nggak memaksa. Yang kedua, harus ada interaksi dua arah, memberikan pemahaman. Jadi jangan ngajarin orang tapi nggak memberikan pemahaman. Itu sholat, kita jelasin dong apa makna dan fungsi sholat. Jangan bilang cuma sholat doang, tapi ajari apa makna dan perintah sholat itu buat kita, supaya dia paham. Yang ketiga, gunain nasihat yang halus, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau ngajakin orang, caranya yang halus dan nasihat yang baik, bukan mencaci maki, bukan mencela, apalagi jatuhin. Jangan. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Itu yang pertama, pesan moralnya. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 133 ini adalah penegasan tentang fondasi hidup kita ini harus dibangun dari tauhid, Pak. Tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus jadikan tauhid sebagai landasan hidup kita? Kenapa? Seperti yang diajarkan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, kenapa harus tauhid? Kalau tauhidnya benar, semuanya benar. Kalau tauhidnya bermasalah, semuanya bermasalah, Pak. Makanya yang pertama kali yang harus diajarkan adalah tentang tauhid. Tauhid itu sudah benar belum? Kalau tauhidnya masih bermasalah, maka yang keluar adalah masalah. Kalau tauhidnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Tapi kalau tauhidnya bermasalah, maka bangunan agamanya runtuh. Saya berikan contoh. Dulu zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ada seorang yang ngikuti Nabi Musa, namanya Samiri. Pada dengar kan? Pernah kita cerita sebelumnya tuh di awal-awal pengajian kita terkait dengan Bani Israel. Ada yang namanya siapa? Samiri. Siapa Samiri itu? Hah? Samiri itu adalah orang yang mempengaruhi pengikut Nabi Musa untuk menyembah patung. Patung apa? Sapi, anak sapi yang terbuat dari emas tuh. Itu Samiri. Dan namanya disebutkan oleh Allah, wa alqas Samiri. Sebutin namanya langsung. Nah, setelah Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, dari penindasan Fir'aun dan pasukannya, mereka kemudian melihat banyak mukjizat tuh Bani Israel. Mukjizatnya itu bersifat material, kelihatan. Kalau kita nggak kelihatan Quran, maksudnya nggak terlihat langsung. Tapi ini kelihatan. Apa mukjizatnya? Salah satunya adalah lautan dibelah. Itu kelihatan nggak tuh Pak? Kelihatan tuh. Itu namanya mukjizat yang bersifat material, kelihatan. Orang Bani Israel itu memang material, ukurannya materi. Yang penting dia bisa lihat, dia percaya tuh. Makanya dia minta sama Nabi Musa, arinallaha jahratan, perlihatkan kepada kami Tuhanmu supaya kami lihat. Tuh Bani Israel tuh, kan kurang ajar. Nah, banyak melihat mukjizat. Namun ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu 10 perintah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sebagian dari mereka itu hilang pegangan tauhidnya. Kenapa? Karena pengaruh dari orang yang bernama Samiri. Samiri itu mempengaruhi. Kenapa bisa terpengaruh sebagian Bani Israel? Karena mereka tauhidnya lemah, Pak. Tauhidnya lemah. Karena tauhidnya hilang, kira-kira ibadahnya rusak nggak? Rusak. Yang dulu nyembah Allah, lalu nyembah berhala. Yang dulu mereka ikut aturan Allah, sekarang ikut aturan hawa nafsu mereka. Yang dulu mereka ini mengikut kepemimpinan Nabi Musa,
Akhirnya mereka menolak kepemimpinan Nabi Musa dan menolak Taurat sebagai panduan hidup dari Bani Israel yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rusak, Pak. Kenapa? Tauhidnya rusak. Sama kalau kita beragama, tauhid kita bermasalah, maka hidup kita bermasalah. Saya beri contoh nih yang paling gampang. Anda kuat tauhidnya, mengakui bahwa Allah yang Maha Pemberi rizki, Razzaq. Karena salah satu tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ngatur urusan kita. Kalau itu sudah tertanam dalam diri kita, hidup ente aman. Mengakui Allah yang satu-satunya memberi rezeki, ente enggak khawatir dengan rezeki ente di dunia. Kenapa? Siapapun yang menghalangi rezeki ente nih, ente enggak khawatir. Kenapa? Yang beri rezeki Allah. Dimanapun saya berada, yang penting saya usaha. Kalau Allah kasih, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada namanya persaingan. Dimanapun berada, ente enggak akan iri sama orang lain tuh. Kenapa? Masing-masing udah ada rezekinya. Enak enggak hidup gitu, Pak? Kita lihat tetangga banyak hartanya, kita enggak iri, itu rezeki dia. Ada orang dagangnya laku banget, kita enggak iri. Kenapa? Itu rezekinya dia. Saya punya rezeki sendiri. Dan saya yakin bahwa Allah memberikan rezeki enggak ketukar, aman hidup tuh. Yang bikin kita banyak masalah karena kita enggak meyakini Allah sebagai pemberi rezeki. Kita percaya Allah yang memberi rezeki, tapi enggak tertanam dalam hati kita bahwa yang memberikan rezeki yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh, kenapa harus tauhid. Yang kedua, kenapa tauhid harus dijadikan satu prinsip utama dalam kehidupan kita? Karena banyak di dalam kehidupan kita umat-umat sebelumnya itu rusak karena penyimpangan akidah. Saya beri contoh, Nabi Nuh, kaumnya. Dulu umat Nabi Nuh itu umat yang beriman. Banyak orang-orang soleh. Tapi kemudian berlalu beberapa generasi, orang-orang soleh ini meninggal, wafat. Generasi-generasi berikutnya untuk mengenang kebaikan dari orang-orang soleh ini, lalu mereka membuat patung peringatan, tizkar, namanya tizkar. Jadi patung dibuat untuk mengingat. Seperti misalnya patung Soekarno. Ada patung siapa lagi, Pak? Hah? Sudirman. Bukan untuk disembah, untuk diapa? Dikenang bahwa ini adalah berjasa dalam kehidupan kita, kehidupan Indonesia. Sama, dibuat itu patung untuk menang. Lalu berlalu beberapa generasi, akhirnya mereka jadikan patung itu adalah sesuatu yang disembah. Yang awalnya dikenang karena setan membisiki bahwa ini adalah orang hebat. Maka mengenang gak cukup, perlu ada pengagungan, ta'zim. Diagungkanlah itu lalu kemudian disembah. Ketika ditanya, apakah inti menyembah patung? Bukan. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan patung ini hanya media untuk mendekatkan kepada Allah tuh. Tapi kemudian mereka disesatkan, akhirnya patung-patung itu disembah, lalu kemudian muncullah Manat, Salat, Lata wal Uzza. Di dalam surat An-Najm itu disebutkan. Kemudian itu dibawa itu sampai ke negeri Arab jahiliyah. Mereka kemudian nyembah patung, ditaruhlah. Ada yang besar-besar itu taruh dekat Ka'bah tuh. Ada namanya berhala Hubal, besar tuh. Dan Ka'bah saat pada zaman jahiliyah dipenuhi dengan patung-patung yang mereka sembah. Mereka buat, mereka sembah. Ini kenapa? Tauhidnya rusak. Karena tauhidnya rusak, maka mereka pun kemudian menolak dakwah yang dibawa para nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau keyakinan kita salah kepada Allah, maka tujuan hidup kita nggak jelas. Kan banyak orang Pak bermasalah tauhidnya, hidupnya nggak jelas. Kalau kita lihat misalnya cerita pada zaman Rasulullah. Misalnya ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi dari Persia.
Al-Faris itu dari Persia. Persia itu sekarang Iran, itu Persia itu daerah Mesopotamia, Iran. Kalau Irak itu masih dianggap Persia juga, tapi Irak itu banyak Arabnya. Tapi kalau kalau Iran banyak Persianya. Dan banyak keturunan Rasulullah itu lari ke Iran dulu. Maka banyak orang-orang Iran min dzurriyyati Rasulillah. Misalnya siapa? Seperti Al-Musawi. Musawi itu dari banyaklah para orang-orang besar itu rata-rata keturunan Rasulullah ada di Iran. Nah, Salman Al-Farisi ini awal mulanya adalah seorang yang menyembah api, kaum Majusi. Tapi dia gelisah karena keyakinannya itu tidak membuat dirinya menjadi puas. Api disembah, Pak. Akhirnya kemudian dia mencari kebenaran, lalu dia tinggalkanlah negaranya itu, kemudian pergi mencari agama yang benar. Sampai kemudian dia masuk ke kota Madinah, dia dengar ada seorang nabi terakhir di Madinah, lalu kemudian dia datang. Mau lihat kira-kira ajarannya seperti apa. Ketika dia lihat Rasulullah dan dia dengar dakwah Islam, tertarik hatinya, masuklah ia Islam. Yang dulu bermasalah keyakinannya dan bermasalah perilakunya, setelah dia masuk ke dalam Islam, maka perilakunya berubah. Berubah. Dulu mungkin emosian, sekarang tidak emosi. Dulu mungkin hidupnya sembarangan, mabuk-mabukan dan sebagainya. Pas masuk Islam tidak mabuk-mabukan, terarah. Banyak tuh mu'alaf Pak, yang dulu preman-preman Pak, masuk ke dalam Islam berubah Pak. Coba kalau Bapak lihat cerita-cerita para mu'alaf dulu, ketika masuk ke dalam Islam dia bilang, dulu saya hidup enggak terarah, tiap malam ke diskotik, mabuk-mabukan, hubungan seksual tuh kalau di barat ya bebas tuh. Pas masuk Islam hidup saya berubah. Orang tuanya senang, dulu anaknya enggak pernah bilang sama ibunya I love you, enggak pernah. Saya cinta sama kamu, enggak. Pas dia masuk Islam Pak, ini ceritanya ada. Ibunya senang. Kenapa? Anak gua berubah. Dulu enggak pernah bilang saya sayang sama kamu sama ibunya. Sekarang dia mengucapin saya sayang sama ibu. Dia pergi umroh, dia pulang, dibelikan wangi-wangian, senangnya minta ampun. Ternyata Islam bisa mengubah perilaku. Nah, kalau kita ini Islam udah dari lahir, Pak. Dari lahir seharusnya perilaku kita lebih baik daripada perilaku orang mu'alaf. Tiap hari kita ngaji. Bapak kalau ngaji di mana-mana kan? Masjid sana, masjid sini dan sebagainya. Kitab A, kitab B, ngaji tafsir, ngaji tasawuf, apa aja kita belajar. Kira-kira berubah enggak perilaku Anda? Mungkin ada perubahan, pasti ada perubahan. Bagaimanapun juga orang yang ngaji pasti akan mengalami perubahan. Karena itu maka Islam itu bisa mengubah. Maka kalau kita lihat dari ayat ini, yang insya Allah ayat depan ini merupakan terusan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi ayat ini sekali lagi mengajarkan kepada kita, yang pertama, kita kalau kita punya anak cucu nanti pas meninggal jangan lupa berwasiat. Wasiat yang paling penting adalah wasiat keagamaan. Yang kedua, wasiat investasi akhirat kita dari harta yang kita tinggalkan. Jangan lupa kita berwasiat. Terutama wasiatnya lebih ke arah persoalan wakaf, supaya kita di alam barzah kita terus-menerus mendapatkan kiriman pahala dari wakaf yang kita persembahkan ketika hidup di dunia. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sudah waktu, mungkin sudah hampir mendekati waktu Isya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini hati kita tergerak, termotivasi menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang Islamnya benar-benar Islam, dan Islam itu memberikan pengaruh perubahan yang baik dalam diri kita. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.